Annyeonghaseyo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ming. Di video aku sebelumnya pernah aku share tentang Kwon Mina upload sebuah postingan di mana dia mengalami perlakuan yang tidak enak dari seorang perawat. Nah, setelah postingan tersebut, Kwon Mina malah mendapat banyak attack dari netizen Korea dan mulai banyak suara yang tidak support dia. Sehingga pada 1 Mei kemarin, dia mengupload banyak postingan atau bocoran tentang Jimin yang pernah ngebully dia dan member lain pada lihatin saja. Isinya kira-kira seperti begini. Pas masa trainee sering suruh aku bantu sana bantu sini. Semua hal ini bukan masalah dalam kehidupan kelompok. Tapi ada beberapa kali sambil marahin aku juga sambil tinju dadaku. Pas promosi lagu Confused, dia melihat badanku yang kurus sambil ucap, "Kenapa badanmu kayak gitu?" Oh, kayak orang cacat. Kedepannya malah dia berubah menjadi lebih kurus dari aku. Waktu itu agensi ingin aku jadi rapper sehingga diriku fokus dalam pelatihan nge-rap. Tapi setelah debut, komposer lagu bilang kalau warna nada aku lebih cocok nyanyi. Aku mulai ngelatih nyanyi setiap harinya. Walaupun kadang suka dikritik sama produsen, tapi kadang juga dipuji. Setiap kali dapat pujian itu rasanya sangat bahagia. Tapi kakak itu gak peduli itu di dalam mobil atau tempat manapun, gak henti-hentinya dia kritik lagu yang aku nyanyi. Karena sering dimarahin, jadinya setiap kali mau melakukan perekaman suara, badan aku bakal mulai bergetar dan mulai takut. Oleh karena itu, aku juga makan banyak obat penenang. Pastinya soal dance juga sama, dia selalu berulang-ulang kritik aku. Asrama itu tempat kita tinggal bersama, jadi kalau mau bawa siapapun ke sini, harus izin dulu dengan kakak dan member lainnya. Tapi kakak itu tanpa izin dengan kami, langsung bawa orang ke sini. Sempat suatu malam, pas aku dalam kondisi tanpa busana turun ke bawah untuk cuci keranjang baju, aku ketemu dengan ketua Song. Terus pas kakak komedian yang berhubungan baik dengan kakak itu datang ke asrama, malamnya mereka bakal sangat bising dalam main game. Sampai-sampai bangunin aku yang sudah makan obat tidur untuk main game bareng mereka. Seterusnya kalau aku tahu kakak itu bakal datang, aku bakal bawa obat tidurku dan tidur di meja ruang pelatihan. Kemudian saat aku make up ataupun belajar dance, aku nggak berani secara langsung lihat mataku dengan cermin. Aku selalu lihat ke arah lantai. Karena kakak itu pernah bilang kalau wajah aku jelek banget. Pas dia diserang netizen, pas dia tidak hadir dalam syuting reality show setelah bertengkar dengan seseorang, pas bilang tidak mau tampil di acara musik, pas bilang sangat capek ikut acara kompetisi, kami semua ada nasihatin dia. Tapi pas waktu ayah aku dalam kondisi darurat, dia bilang begini setelah melihat aku nangis. Aku dibilang merusak suasana. Kenapa semua orang harus perhatiin kamu? Dia kasih aku pelajaran di dalam lemari. Pas kakak itu hancurkan suasana, bisa mendapat nasihat. Tapi aku tidak bisa. Setelah itu dalam jawal yang padat, aku mengira diriku sudah tidak ada masalah. Tapi tanpa tahu penyebabnya, aku tiba-tiba pingsan begitu saja. Kemudian dokter menyatakan bahwa aku mengalami cervical dysplasia dan tekanan itu merupakan penyebab terbesar aku kena penyakit itu. Seterusnya pas aku pulang setelah ikutin audisi drama, dia bakal marahin aku. Lu kira lu udah hebat banget. Setiap kali ada karyawan baru, dia bakal kenalin aku dengan begini. Dia itu yang suka pura-pura bego dan sangat menyeramkan. Aku itu sangat bahagia atas kerjaanku. Jadinya pas kamu ngeluh tentang uang ataupun jawab yang padat, hatiku selalu mikir, kita sudah dapat lebih banyak penghasilan dibanding orang seumuran. Jawab padat itu merupakan hal yang perlu disyukurin. Kamu itu pasti kerjanya gak pernah ngerasain miskin. Tapi demi disukai kamu, gak peduli agensi gimana memandang aku selalu mengikuti apa yang kamu suruh untuk sampaikan ke agensi. Karena menurutku, dibanding dengan agensi, kamu itu lebih menakutkan. Di saat muka aku membengkak karena sakit, kamu pasti liatin aku dengan pandangan yang sangat aneh dan bilang, ada apa dengan muka kamu? Sangat parah loh. Selama ini kamu cuma tahu kritik penampilanku. Aku sangat nyesal tidak menyimpan bukti apapun tentang apa yang aku alami dalam 10 tahun ini. Asal kamu dengan tulusnya minta maaf ke aku sungguhan bakal langsung maafin kamu. Tapi kamu malah hanya bilang, gak ingat. Kayaknya aku gak pernah begitu. Saat itu aku benar-benar pengen banget dengan kerasnya marahin kamu dan pukul kamu. Pas akhirnya dimana dirimu juga gak sadar apa kesalahanmu, cuma dengan ucapkan satu kata minta maaf, terus dengan ekspresi anehmu meninggalkan tempatku. Mulai 14 tahun, aku sudah mulai cari nafkah dan pernah ketemu banyak orang yang kayak sampah. Tapi kamu lebih hebat dari sampah-sampah itu. Aku habisin 10 jutaan di ruang ICU hanya karena dirimu. Aku tidak pernah terima permintaan maaf kamu yang tulus.
Orang rumahmu juga tidak pernah muncul sekalipun. Malah mungkin sekarang masih pada nyalain aku. Mereka gak sadar kalau anaknya sedang bunuh satu orang. Aku sudah mencoba bundir hampir 20 kali ke atas hanya karena kamu. Tidak tahu apakah karena belum waktunya aku mati, selalu ada yang segera bawa aku ke rumah sakit. Intinya setiap kali ngomongin kamu, aku bakal emosi dan nangis. Aku tidak bakal diam kayak korban lainnya. Aku benar-benar ingin bertemu berduaan dengan kamu. Kamu kan tahu nomor teleponku. Kamu sudah bully aku 10 tahun. Jangan abaikan aku seperti ini. Kalau ada yang gak benar, di mana aku pernah nyakitin kamu, ya langsung bilang. Aku merasa itu gak pernah ada. Kepikir apa yang aku alamin karena kamu dan aku masih bisa bertahan itu kayaknya sangat menakjubkan. Fans kamu mulai mengalihkan opini bilang kalau akulah pelaku kekerasan. Apakah korban harus selalu diam saja? Kalian tidak pernah mengalami semua itu. Dan karena aku terus-terusan bikin postingan, kalian bakal ngerasa kesal. Karena kalian tidak bisa lagi melihat manusia yang sebenarnya bukan manusia yang kalian sukai, makanya kalian kesalnya ke aku. Terus Mina bahas lagi kondisi ayahnya yang sedang darurat dengan isinya seperti begini. Demi mimpiku sebenarnya aku pengen banget lanjutkan kontrak. Tapi pas usia 26 tahun, karena orang itu, aku dan member lain pernah diskusi apakah mau lanjutkan kontrak. Terus alasan aku bilang member lain hanya pengamat diam-diam itu adalah kenapa pas di depanku, kalian selalu acting layaknya demi aku. Kalian harus bersama-sama marah Shin Jimin, benci Shin Jimin. Kim Chanmi sempat bilang mau abaikan Jimin terus gabungin aku ke tim mereka. Dan pernah berkali-kali marahin dia di depan mukaku. Kim Solhyun juga pernah bilang, kakak itu hanya mentang-mentang dirinya paling tua. Kakak Oni juga pernah tersakiti karena orang itu, makanya dia sedikit satu frekuensi dengan aku. Hyejong pernah lihat penderitaan aku di posisi terdekat. Intinya member lain pada bilang, bukan salah kamu kenapa harus tinggalin mimpimu. Kalau emang capek banget asalkan mikirin masa depan diri sendiri, maka kondisi akan mendingan. Dan sempat-sempatnya kami bahas bareng kenapa Shin Jimin benci aku. Awal-awal aku tidak berharap apapun. Gak tahu siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Tapi aku tahu semuanya support aku. Terus pas bocoran kasus bullying itu mereka tanya aku, kalau Shin Jimin mau minta maaf dengan tulus, apakah kami boleh bawa dia ke rumahmu? Terus pas dengar gaya Shin Jimin minta maaf, harusnya kalian juga tahu dia gak tulus. Member lain emang sungguhan gak tahu dia bakal kayak gini, makanya bawa dia ke sini. Terus juga nggak beritahukan aku kalau ada staf pria dan staf wanita lainnya bakal datang juga. Kalau awal-awal kasih tahu aku, seenggaknya aku nggak bakalan pakai baju tidur yang ketat banget. Terus bukan hanya karena saat itu mereka nggak dukung aku, makanya aku bilang begini. Melainkan mereka sering nasehatin aku pas masih di EOE, sehingga aku merasa punya harapan yang akhirnya bikin aku makin tersakiti. Terus ada orang yang hubungi aku bilang karena aku sendiri, member-member EOE pada tersakiti. Padahal ini bukan karena aku. Terus Mina ulangi lagi tentang dirinya yang dibully oleh Jimmy selama 10 tahun itu. Kalian semua tahu aku dimarahin, tahu apa yang aku alami. Tapi apakah kalian pernah coba untuk menghentikannya? Gak pernah. Jiwa aku makin tersakiti karena kalian juga. Walaupun tahu bakal bikin fans kecewa, karena aku keseringan makan obat tidur, sehingga pas turun dari panggung seringkali lupa tentang apa yang aku barusan kerjain. Bicara juga sering salah, dan pasti ada saat tanpa ekspresi gitu. Aku ingat ada sekali di mana aku salah posisi dance, dan dia dengan parahnya omelin aku dan suruh aku jangan makan terlalu banyak obat. Jimin, aku makan obat itu justru karena kamu. Kamu juga pernah marah member lain di depanku. Kamu tidak melaksanakan tanggung jawabmu sebagai leader. Kamu hanya lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus pas ayahmu meninggal, aku pergi ke rumah duka. Sambil nangis, kamu meminta maaf ke aku. Kamu kirain pas saat itu kesalahpahaman kita sudah berakhir? Tapi mana mungkin. Aku benar-benar pengen kita ketemu berduaan. Kalau emang sampai mati kamu pun gak mau minta maaf, seenggaknya kamu dengarkan aku. Kalau kamu emang bukan psikopat, harusnya kamu ada sedikit rasa bersalah. Jimin, aku benar-benar sangat menderita karena kamu. Aku tidak bakal hentikan semua ini sampai kita benar-benar ketemu. Kompensasi? Aku tidak butuh. Aku hanya butuh sedikit klarifikasi yang buktikan aku nggak bohong. Terus reaksi netizen Korea setelah Mina bikin sebanyak postingan ini, boleh dibilang 7/3. Dimana 7 itu orang yang nggak support Mina. Jadi rata-rata mereka itu komen begini. Member lain bukan hanya sekedar liatin saja. Mereka juga pasti nggak berani lawan Jimin. Buktinya Mina sendiri pas waktu itu juga nggak berani. Hal yang dirimu gak bisa lakukan, kenapa pas member lain tidak bisa juga, dan kamu sebut mereka diam-diam tanpa mau bantu kamu. Padahal member lain sering kasih nasihat dan ikut marah Jimin.
Benar-benar nggak paham kenapa member lain juga harus kamu nuduh gitu. Tapi ada sedikit netizen juga yang berikan komentar seperti begini. Mina itu sudah alami bullying selama 10 tahun, bukan 1 atau 2 kali. Dan dirinya belum terima permintaan maaf yang tulus dari Jimin. Mungkin bagi Jimin pas dia keluar dari EOE, tandanya semua ini sudah berakhir. Tapi bagi Mina sama sekali bukan. Kalian gak pernah alami depresi, makanya kalian gak tahu apa rasanya itu depresi selama 10 tahun. Member lain gak berani lawan Jimin, tapi pas kasus ini terbongkar dan Jimin pergi minta maaf ke Mina. Kenapa member lain masih diam saja gak bantu Mina? Jangan pakai alasan masih kecil dan gak berani. Terus juga karena kalian masih nyalain Mina mulu, makanya dia gak berhenti bikin postingan baru untuk melawan semua ini. Dia hanya butuh permintaan maaf yang tulus dari Jimin dan sedikit kebenaran tentang apa yang dia alami. Bagaimana pendapat kalian tentang semua ini? Apakah kalian juga merasa member lain itu cuma diam saat Mina dibully oleh Jimin? Oke, kira-kira begini informasi terbaru dari Kwon Mina yang aku bawakan ke kalian. Jangan lupa subscribe channel aku, kasih like, kasih komen, biar kita ada interaksi dan aku menjadi YouTuber yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong! Nah, setelah Mina membuat... Aduh...